Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Kami mau berkata, ketika Engkau memanggil, ketika Engkau berfirman, kami mau berkata, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ini kami, bawa kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga kami boleh mendengar akan suara-Mu, tuntunan-Mu, tuntunan Roh Kudus dalam hidup kami ketika kami menjadi pelaku. Bapa, kami bersyukur Engkau memberikan kami petunjuk-petunjuk, Engkau memberikan kami nasihat-nasihat dan bimbingan melalui firman-Mu. Kami butuh pengurapan-Mu, kami butuh hikmat, kami butuh pengertian, kami butuh pengenalan akan Engkau Tuhan. Buat kami benar-benar mengasihi akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, Roh Kudus urapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya akan share tentang nasihat. Kita tahu ketika kita masih kecil, masih kanak-kanak, kita di bawah asuhan daripada orang tua. Orang tua kita memberi nasihat dan kita menurut. Saya kira semua orang waktu diberi nasihat sama orang tua nurut. Nah, ketika kita bertambah umur kita bertambah, mulai kita tidak bisa melihat segala sesuatu, mulai kita terbentuk karakter kita gitu ya. Nah, nasihat daripada siapa-siapa yang kita terima ya. Bersyukur kalau kita punya teman-teman yang baik yang memberikan nasihat ataupun penghiburan ataupun perkataan yang sehingga kita ini boleh bersukacita di dalam fellowship dengan teman-teman. Nah, ketika kita sekolah itu kita kan tahu bahwa di sekolah pendidik kita, guru-guru kita mendengarkan nasihat, bahkan ada orang tua yang bilang begini, heran omongan guru diturutin, omongan orang tua tidak diturutin. Ada yang bilang begitu. Nah, terus kita makin kita bertumbuh, mulai SMP mulai ada pemberontakan kalau saya lihat orang-orang ada yang berontak, yang tidak nurut sama gurunya, bahkan melawan gurunya. Saya pernah lihat itu dalam hati saya. Ini bisa seperti itu, bagaimana orang tuanya mendidiknya, otomatis kayak gitu kan. Nah, itu waktu SMP. Nah, mulai SMA ya seperti itu juga, lebih berani lagi gitu ya. Malah ngeledekin gitu ya, ngeledekin gurunya. Nah, gurunya model apa ditiru-tiru gitu. Ya kita sih cuma ketawa-ketawa gitu ya. Ketawa-ketawa. Mulailah kita mahasiswa ya. Waktu mahasiswa, wah dianggapnya guru sama kita nih sama gitu. Terus ya mulai kita makin bisa melihat segala sesuatu, mendengar segala sesuatu, dan mulailah kita menginjak apa yang ini saya ya, apa yang dinamakan mencari akan Tuhan gitu ya. Mulai suka gitu hal-hal rohani gitu ya. Tapi tidak pernah punya mentor, tidak pernah punya mentor ya. Belum pernah dapat mentor. Jadi sekedar kalau ada ini gitu ya. Saya ikut gitu ya, ikut. Nah, terus ketika lahir baru, mulailah saya ngerti mana yang harus saya turutin. Nah, saya belajar begini saudara. Ingat aja saya tanya. Kalau kalian merasa ada satu orang yang secara tidak sadar, walaupun orang itu tidak mengatakan bahwa saya mentor gitu ya. Nah, kita sampai kapanpun harus mengingat bahwa dia berjasa dalam hidup kita untuk membawa kita lebih mengenal Tuhan gitu ya. Suatu saat saya bermimpi saudara. Sudah lahir baru nih, saya bermimpi seseorang membukakan jendela. Ada jendela, masih ingat aja. Seorang membukakan jendela buat saya. Saya ini tukang itu sering belajar mengartikan gitu.
di sini apa tadi? Belajar mengartikannya. Oh, dia membukakan saya jendela. Berarti saya bisa memandang lebih luas lagi. Apa itu yang lebih luas? Kebenaran. Oh, saya ngerti. Saya lagi dibawa untuk mengenal lebih banyak kebenaran. Nah, terus saat-saat itu saya sudah merasa bahwa ada orang yang bisa membimbing saya. Lalu saya bertumbuh lagi dan saya mulai belajar begini saudara. Belajar untuk mengenal akan pimpinan saya. Siapa yang mengcover saya? Siapa gitu ya. Nah terus saya belajar tentang begini. Kalau saya berjalan nurutin nasihat pemimpin, saya akan tetap aman karena saya merasa ada yang mengcover saya. Tapi ketika saya melihat sesuatu yang lebih, kayaknya saya mulai belajar nyerong, itu akan kena tembak, akan kena panah. Ya. Jadi saya mulai belajar, saya harus tunduk pada pimpinan. Nah, kita semua punya Yesus, punya Tuhan, punya Bapa. Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Itu hierarki yang kita harus ada di bawahnya ya. Dan kalau saya ini percaya akan Allah Bapa, percaya akan Tuhan Yesus dan Roh Kudus, saya harus berkata ya gitu ya. Ya, tunduk gitu ya. Terus kita mulailah kita dibawa untuk mengenal banyak hal, melihat sekeliling, melihat akan karakter orang-orang dan berkaca dalam hidup ini dengan firman. Apakah saya waktu saya yang lama, apakah sudah saya tinggalkan atau belum? Saya mulai belajar ngenalin diri saya, betapa saya butuh nasihat. Tapi terus terang saudara, orang untuk bisa nurut nasihat tuh dididik dari kecil. Sekarang saya sudah katakanlah lansia ya, saya lansia, emang ada. Memang ada apa namanya, ada kalau ada orang Tionghoa kan ngomong gini, yang muda harus menghormati yang tua gitu ya. Nah, yang muda harus menghormati orang tua dan iya yang muda. Tapi saya termasuk orang yang kepengen terima nasihat dari adik-adik saya. Adik saya 5. Nasihat dari adik-adik saya karena saya merasa bahwa mereka lebih banyak wawasan dalam pergaulan daripada saya. Tapi dalam hal yang lain tentunya saya nggak ngikutin kalau yang bertentangan dengan firman yang nggak ngikutin ya. Tapi kita nih selalu saling bertukar pikiran, saling menasihati dan saya merasa nyaman saudara. Sungguh saya merasa nyaman sekali. Karena dalam hal saling menasihati itu kita bisa saling menerima kan. Saling menerima kekurangan saya apa, kekurangan adik-adik saya apa gitu. Begitu juga dengan teman-teman. Saya benar-benar senantiasa butuh nasihat gitu ya. Kita lihat ya. Karena kita tahu ya, masa-masa yang kita hadapi itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Karena dikatakan dalam Alkitab, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat, makin jahat, makin jahat. Kalau kita lihat hari-hari yang Tuhan berikan, kita percaya bahwa Tuhan itu memberikan hari-hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dan kita pengen tahu Tuhan tuh nasihatnya apa sih buat kita. Supaya kita ini tahu hari depan kita penuh pengharapan dan hari-hari itu adalah hari yang baik. Yaitu coba kita lihat Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat, dengarkan nasihat dan terima didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Jadi kalau kita mau menjadi bijak di masa depan, kita harus mendengarkan nasihat dan terimalah didikan. Jadi ketika kita terima nasihat itu, walaupun nasihat itu
saya nggak suka gitu ya misalnya. Tapi kita tahu ketika kita terima nasihat itu, nuruti, itu adalah didikan, proses Tuhan di musim-musim yang kita lalui. Ngomong apa dia, terima didikannya, kita mau gitu ya. Jadi didikan tuh tidak senantiasa enak, kalau saya bilang sih. Didikan tidak senantiasa enak. Kalau kita di dalam masa mahasiswa gitu ya, ketika kita mahasiswa kita pasti dididik Tuhan ya, kita pasti dididik Tuhan. Terus kalau kita tahu bagaimana pergaulan dengan sesama teman gitu ya, kita juga harus benar-benar hati-hati gitu ya. Tapi saya percaya waktu itu, walaupun saya belum lahir baru tuh waktu mahasiswa, saya senantiasa ingat Tuhan itu yang memberikan saya bisa kuliah. Bisa kuliah itu suatu anugerah. Bersyukur juga saya jadi anak pertama, jadi orang tua saya sudah mempersiapkan gitu ya, sudah mempersiapkan. Tapi puji Tuhan semuanya sudah bisa kuliah ya. Nah, saya mulailah dengan belajar untuk terima nasihat. Ketika saya sudah menikah, saya belajar untuk menundukkan diri dalam satu lingkungan daripada, karena saya tinggal bersama dengan mertua saya. Jadi saya harus belajar mendengarkan, bahkan terus terang saudara, ada rasa takut ya, bukan tunduk cuma takut gitu ya. Ada rasa takut ya, asing gitu, ada satu yang asing gitu ya. Saya belajar terima nasihat, belajar untuk terima didikan. Supaya saya ingat saya namanya Abigail. Katanya kalau Abigail itu artinya harus bijak katanya, harus bijak katanya. Bukannya sudah bijak, kata teman saya nih suka bahas nama. Bukannya kamu sudah bijak, tapi kamu harus bijak dalam segala sesuatu. Bersyukur, memang iya saya harus bijak. Jadi penuh pertimbangan. Suatu saat saya diajak Ibu Nani pergi ke Salatiga, tak mana ya? Salatiga. Mertua saya lagi nggak enak badan, ipar saya mau pergi, saya nih bingung saudara. Saya yang pengen pergi nggak bisa pergi nih, saya takut, tuh otomatis takut. Takut jadi saya nggak pergi. Bener saja dapat firman, saudaramu itu penuh pertimbangan. Saya memang penuh pertimbangan, apa aja penuh pertimbangan. Jadi maju mundur, nggak tahu dah kebiasaan saya kayak gitu, maju takut kena, mundur takut kena, jadi begitu ya. Jadi saya ingat, tapi selalu ingat tuh saya, jangan banyak pertimbangan. Nah, jadi tapi kita kan mau mendengarkan nasihat ya, supaya kita ini benar-benar dapat menerima didikan Tuhan. Karena mendengarkan nasihat itu tidak mudah. Ngasih nasihat gampang, tapi ketika mendengarkan, nurutin itu tuh tidak gampang ya. Kita ini kepengen hidup yang lebih baik di masa depan, kita harus banyak mendengar nasihat. Karena Tuhan berkata supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Di masa hari-hari ini, kalau ada orang yang mengajak saudara kemana, kita harus pakai akal budi. Tuhan Roh Kudus, perlu nggak saya pergi gitu. Nah selalu harus seperti itu. Jadi jangan ngikutin arus orang-orang yang lagi ngetren apa gitu. Jangan ikutin ya. Harus tanya Tuhan dulu, apakah benar dari Tuhan atau bukan ya. Nah kebijaksanaan itu membuat hari-hari yang kita hadapi itu menjadi lebih baik. Saya percaya itu Tuhan udah ngomong ya. Kita perlu nasihat, tanpa nasihat ini kita tidak bisa menjadi bijaksana. Tak pikir-pikir yang namanya bijaksana itu kayaknya nih ngerti akan orang lain. Kalau saya ngomong ini apakah orang lain bisa terima, karena karakternya orang kan beda-beda. Jadi kita nih harus benar-benar punya pengertian terhadap orang lain. Saya punya pembantu sambatan, saya sering ajak ngobrol dia. Dan saya menilai dari omongannya dia, walaupun dia tidak ada pendidikan, tidak tinggi pendidikannya, tapi saya belajar dari omongannya dia, caranya dia memandang, nasihatnya dia itu ada benarnya juga. Dan saya harus lihat supaya saya lebih ngerti akan orang tersebut ya. Nah, kita harus seperti itu saudara.
Nah, semua orang berapapun umurnya membutuhkan nasihat. Baik status sosial maupun orang pinter maupun semuanya butuh nasihat. Saya butuh nasihat. Saya butuh nasihat adik-adik saya butuh nasihat suami, saya butuh nasihat dari mentor saya butuh nasihat dari sahabat-sahabat saya butuh nasihat dari pemimpin saya. Butuh nasihat. Benar, butuh nasihat. Kalau kita mau mendengarkan nasihat kita bisa diterima. Kalau kita kalau kita nggak mau dengar nasihat siapa-siapa, orang itu juga berasa ada tembok. Ada satu tembok. Dulu waktu kita di kelompok doa itu, nah kalau kita doa, kita ngobrol sama orang itu, pikir-pikir ya kayak ada tembok. Ada tembok yang kita nggak bisa nyambung. Kenapa? Mungkin orang itu membentengi dirinya dengan kebenaran dia sendiri. Jadi saya nggak bisa nembus gitu ya. Kita semua nggak bisa nembus. Dan benar saja itunya dapat ada tembok ya. Itunya. Nah terus kita lihat lagi ya dari Ulangan 32 ayat 29. Nah kita harus seperti ini. Sekiranya mereka bijaksana, sekiranya kita ini bijaksana, tentulah kita mengerti hal ini. Segala sesuatu dalam proses, kalau kita bijaksana kita akan mengerti dan memperhatikan kesudahan kita. Jadi segala sesuatu itu kita nggak usah buru-buru bereaksi, buru-buru marah, buru-buru tersinggung, buru-buru naik darah gitu ya. Kita jangan cepat-cepat seperti itu, tapi kita mikir kesudahannya gimana, kesudahannya bagaimana, nanti nih pada akhirnya gimana. Jadi kita ini benar-benar harus cepat mendengar, lambat berbicara. Jangan cepat emosi, cepat ngomong, cepat marah. Jangan, kita belajar seperti itu ya. Bukannya saya sudah gitu ya. Enggak, saya juga lagi belajar, banyak belajar. Firman kan buat kita juga gitu ya. Nah kita lihat lagi Amsal ya. Kali ini banyak ngomong Amsal ya. Amsal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Jadi kita punya rancangan apa saja. Kita pengen lakukan, kita nggak nanya-nanya yang lain, pasti kebentur. Ya enggak, walaupun istilah rohaninya nih ya, istilah rohaninya gini, saya punya kerinduan untuk apa, lalu kerjakan sendiri tanpa perlu nasihat, tanpa ada pertimbangan dari orang lain. Itu akan, istilahnya kalau jalan sih, rondong tuh nabrak sana nabrak sini. Nah kita butuh penasihat. Ingat umur berapapun juga kita butuh nasihat. Kadang-kadang orang tua suka ngomong gini, saya sudah banyak makan asam garam. Ya asam kebanyakan, asinan juga kebanyakan. Ya. Jadi istilahnya nih, orang tua suka ngomong kayak gitu. Nah, kita tapi kita belajar untuk menimbang perkataan orang tua, kita ambil baiknya. Apalagi kalau orang tuanya belum dalam Tuhan. Ngajarinnya sih bener, tapinya terekam. Saya ini terekam banyak hal-hal yang nasihat yang bukan dari orang tua yang sudah takut Tuhan, bukan ya. Tapi ada benernya, tapi tidak sesuai sama firman. Jadi enggak kita harus belajar menyampingkan gitu ya. Kita lihat lagi coba, kalau penasihat banyak kan. Nah kita ini punya penasihat ajaib. Semua orang percaya punya penasihat yang ajaib. Kita lihat Yesaya 9 ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan ini bukan Yesaya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini terus.
Yang penasehat ajaib tuh. Yesaya berapa ya itu? 5, coba lihat. Yesaya 9 ayat. Saya nulisnya kok Yesaya sih. Penasihat ajaib, waktu kelahiran Tuhan Yesus, dialah penasihat yang ajaib. Dia itu di mana tuh? Yesaya saya nyatet sih, cuma mungkin saya pasalnya atau apanya. Coba lihat di konkordansi. Ada nggak penasihat yang ajaib? 5. Ya Yesaya 5 bener ya. Soalnya ada tulisan tuh, saya 6 bingung itu tuh, Alkitab suka nulis 9 tapi 6 gitu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, Yesus ya. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita punya penasihat ajaib. Jadi sebelum kita bertanya, minta nasihat gitu ya, minta nasihat dari orang lain, kita bukan seperti orang yang belum kenal Tuhan, orang yang belum kenal minta nasihat dari ya para gitu ya. Nah, kalau kita punya penasihat ajaib, kita datang kepada Tuhan, datang kepada penasihat ajaib. Kita minta nasihatnya, kita dengarkan apa yang Tuhan mau kasih tahu kita. Penasihat ajaib, sebab penasihatnya Tuhan itu memberikan damai sejahtera, memberikan penghiburan, kekuatannya. Jadi kita datanglah kepada Tuhan, kita kenal siapa Tuhan kita, penasihat ajaib ya, penasihat ajaib benar-benar ya. Nah kalau kita lihat lagi ya, lebih mudah untuk kita memberi nasihat daripada menerima nasihat. Kalau orang memberi nasihat itu butuh pengorbanan, karena apa? Karena belum tentu orang itu mau mendengar kita. Tentu orang itu ngomong sudah tahu. Terus belum tentu orang itu suka sama nasihat kita ya. Namanya juga beda-beda ya, beda karakter ya. Nah, kita butuh pengorbanan untuk memberi nasihat. Tapi kita ini peduli untuk memberi nasihat. Kita ini mengasihi orang itu. Kita harus tetap memberi nasihat. Apapun ditolak harus memberi nasihat. Gini saudara, semalam kita pulangkan malam. Malam saya masuk rumah, pintu rumah saya ini pintunya banyak. Tapi bukan lawang saya saudara. Pintunya masuk pertama ada pintunya itu enggak dikunci. Pintu kedua saya mau masuk dikunci saudara. Saya pikir pasti bukan suami saya. Pas mantu saya dan anak-anaknya lagi datang. Jadi kita teriak-teriak, pintu, suami saya tidurnya kan biasanya awal. Jadi dia mungkin udah tidur, dia kedengaran, dia keluar, waduh ini nih pasti anak-anak kata suami saya. Nah suami saya pikirannya ini ke anaknya ya. Ini pasti si Leon yang ngunci. Nah, dasar orang tuh ya, kata saya tuh udah kayak gitu ya, udah ya nggak usah ngomong. Dasar gitu tuh ya. Dia ngomong sama anak saya. Itu pintu kenapa dikunci? Mestinya kamu yang gede, kamu yang orang tua, yang belakangan. Jadi dia yang nggak kuncian. Ini si cucu nih kunci. Nah pagi-pagi suami saya komplain, ngomonglah kata saya, kamu harus lihat anak kamu model apa. Dia tuh merasa papahnya ngomong kayak gitu tuh ngerasa disalahin. Nah, memang kalau menurut saya memang dia salah juga, karena dia sebagai orang tua mestinya nenek belum datang gitu ya mestinya ya. Ini enggak, anak sayanya ngomong gini, ya bukan saya, itu si Duncan katanya. Kenapa papa ngomong saya tuh? Tuh kan kata saya tuh tidak mau dia cepat sewot dulu gitu, cepat sewot dulu. Nah, terus kalau saya ngomong sama suami saya, makanya kamu jangan rewel. Tapi saya perlu kasih pengertian sama dia. Jadi, waduh, dalamnya kamu kasih pengertian, kamu ini pengertiannya tidak tepat.
situ. Nanti, tapi nadanya kamu aja udah ngomong, loh kamu tuh, jadi orang tua harus ini pikir-pikir ya orang tua tuh bawel ya. Benar saudara, orang tua tuh bawel. Kita tuh dulu juga saya juga ngerasa orang tua tuh bawel gitu deh. Tapi yang namanya orang tuanya pengen ngasih pengertian, tapi kita ini tidak mau dengar gitu. Klantap aja gitu ya, seperti kayak gitu ya. Itu namanya kita harus tahu. Kita memberi nasihat belum tentu mau diterima. Tapi kita nih peduli mau ngasih pengertian, tapi yang tidak mau menerima nasihat anggapnya ngebawelin gitu. Nah kita ingat ya waktu Bileam sama Balak bin Zipor, Bileam bin Peota apa? Pokoknya itu ya. Nah Bileam itu kan dimintai nasihat sama si Balak. Nah Bileam gak mau, sampai 3 kali dia gak mau, tetap dia ngikutin nasihat yang Tuhan taruhkan di mulutnya. Dia sampaikan kepada itu. Begitu juga Absalom, kita tahu Absalom ya. Absalom itu tidak mau nasihat. Dia ketemu dengan Ahitofel, penasihatnya papahnya, tapi tidak memberikan sesuatu yang baik gitu ya Ahitofel. Terus akhirnya ketemulah ada satu penasihat lagi namanya Husai apa? Husai itu penasihat Daud juga. Terus Daud menyuruh dia kasih nasihat kepada Absalom supaya Absalom itu berhati-hati dengan nasihat daripada Ahitofel. Nah, namanya juga Absalom. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu merekakan segala sesuatu. Ketika Ahitofel ngasih nasihat, akhirnya itu diterima oleh Absalom, memang sudah dalam rencana Tuhan bahwa Absalom mati karena dia nurutin nasihat Husai kalau nggak salah kayak gitu ya. Nah kita tahu, jadi kita itu harus benar-benar nurutin nasihat. Kalaupun ketika dengar nasihat ada proses, ada didikan, kita tahu untuk anak Tuhan semua mendatangkan kebaikan. Jadi belajar seperti itu. Nah kita tahu ya, kita anak Tuhan, ada nasihat Tuhan, ada 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Itu di akhir zaman. Gadis bijaksana, gadis bodoh. Gadis bijaksana mempersiapkan segala sesuatu dan melihat ke depannya. Jadi gadis bijaksana ini gereja ya, lambang gereja kalau gadis itu. Gereja yang bijaksana itu selalu mau mendengarkan nasihat, belajar untuk mendengarkan nasihat, dan selalu mempersiapkan segala sesuatu. Jadi jangan kita pengen enak di kuping, dengerin firman yang enak-enak di kuping, tapi kalau hal yang gak enak, enggak, saya gak mau. Nah jangan seperti itu. Kita harus tahu ketika Tuhan membawa kita pada suatu proses, maka kita tahu bahwa proses yang harus kita hadapi itu, kita harus belajar melihat jauh ke depan. Jadi jangan ngambil keputusan yang cuma saya dulu kayak gitu, sedikit-sedikit itu. Padahal yang sedikit-sedikit itu kita bertindak dengan iman setapak demi setapak. Tapi kalau kita selalu harus melihat ke depannya, jangan cuma lagi sewot, ya sudah, gimana gitu tuh ya, ya sudah gitu. Nanti lagi. Ya jadi kalau kita bijak, maka kita akan mengalami masa depan yang lebih baik. Tak pikir-pikir benar juga. Saya saudara bersaksi saudara. Saya pernah punya pikiran begini, ngadepin model suami begini, saya mau pisah. Terus saya ingat nasihat daripada mami saya, nanti kalau mami saya pasti terima saya, kalau papi saya enggak. Papi saya sayang sama kita-kita ya. Sayang, papi itu tipe bapak yang sayang sama anaknya. Jadi suatu saat saya gemes sama suami saya ngerokok. Saya saking gemesnya nih, namanya orang gemes ya. Saya pulanglah ke rumah, bukan pulang,
main ke rumah nggak mau lihat suami saya ngerokok. Pikir saya sore datang. Saya masih bawa bayi. Sampai sore enggak dijemput saudara. Tidak dijemput. Saya telepon. Ini gimana? Tidak dijawab. Nah, papi saya udah berubah mukanya, jengkel. Kalau mami saya enggak. Udahlah pulang aja. Mertua saya telepon, mertua laki namanya orang laki ya, mertua laki bilang, papa telepon. Ya itu kalau namanya orang tua, pulang aja. Nanti kata saya tuh, ini bawa bayi bukan nggak bawa bayi ya. Akhirnya saya pulangnya jemput enggak ya? Dijemput kayaknya sih. Saya lupa dah. Lupa pokoknya sih. Nah, terus saya pikir, aduh ini gimana ya? Tapi saya ingat nanti mami saya bagaimana, papi saya gimana. Aduh, yang pasti yang namanya kecoreng pasti kita, bukan pihak laki. Akhirnya nggak jadi. Ya. Puji Tuhannya nih saya tuh ada rasa pikir ke depannya nanti bagaimana gitu ya. Ke depannya bagaimana. Nah, suatu saat pernah lagi saya mikir, aduh saya masa kalau Ibu Nani nasihatin ya, biar kamu diinjek-injek juga tetap mesti nurut gitu ya. Iya firman memang benar ya, mesti nurut, tapi kesabaran manusia kan ada batasnya gitu ya, ada batasnya. Kali ini saya tidak mau nurut. Saya kabur dari rumah saudara. Saya kabur dari rumah, padahal saya tuh penakut istilahnya dulu. Saya nginep di hotel. Cari hotel yang kira-kira tidak kenal sama saya. Nah, yang kira-kira nggak banyak orang Cirebonnya. Akhirnya saya masuk ke hotel tuh. Yang jaga karyawan yang jaga di situnya satu gereja saudara. Aduh, jadi saya mau ngomong apa ya, terus saya bohong saudara. Saya bilang ngomong gini. Tuh kalau orang lagi salah tuh ketemu aja sifat jelek, yang jeleknya tuh ketemu. Saya bilang, saya lagi nunggu hamba Tuhan, jadi saya nanti tunggunya sini, ini buat kamarnya di situ. Kata saya ngomong kayak gitu supaya nggak ketahuan. Ya udah, saya diantar sama temen, puji Tuhan malam tuh. Mertua saya ada, pas saya dari sampingnya saya keluar, nggak ketahuan, bawa koper kecil. Udah, terus nggak ada yang tahu nih. HP tak matiin, tapi bel dari anak saya yang perempuan. Jadi saya angkat. Mama tuh ada di mana sebenarnya sekarang? Ada di hotel. Berani tak mas sendiri? Berani. Gak apa-apa, udah tenang saja. Ya nanti mama pulang gampang besok aja. Sekarang lagi kesel, mama nggak bisa. Saya tuh bilang gitu ya. Akhirnya besok saya balik sudah. Bawa tas kecil kan, bawa balik. Tapi mertua saya tuh nggak tahu. Mertua saya nggak tahu saudara. Ya sudah beres. Nah saya sempat mikir, kalau saya berani gitu tuh, pasti saya kesudahannya bubar gitu ya. Betapa gampangnya mulut ini ngucapin seperti itu untuk pisah, untuk apa tuh. Tapi itu cuma menunjukkan bahwa saya sanggup. Tapi padahal sih dalam hati saya tidak sanggup saudara. Cuma saya berpikir ada papi mami saya bisa istilahnya nebeng gitu tuh. Bukan nebeng apa sih ya, nolongin papi mami gitu, alasannya gitu. Tapi puji Tuhan semua Tuhan udah rangkaikan seperti itu. Dan puji Tuhan semua yang lalu belajar dibuang gitu ya. Nah kita harus benar-benar bijak. Nah kita ini membutuhkan nasihat dari siapa? Ya, dari siapa saja ya. Jadi kalau orang yang bijak ini selalu punya persiapan pribadi. Gadis yang bijaksana punya persiapan pribadi. Pengen nyediain minyaknya juga ya. Kalau dipakai barangkali kurang, jadi harus ada persediaannya. Nah kita juga seperti itu. Punya persiapan sebelum kita melangkah, kita harus tahu ke depannya apa, harus dipikir lebih panjang ya.
Nah, kita membutuhkan nasihat dari siapa? Dari semua orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, dari semua orang-orang yang ada di sekeliling kita. Makanya kita perlu berteman dengan orang-orang yang takut Tuhan. Jadi nasihatnya jadi takut Tuhan. Enggak, coba kalau nasihat yang enggak takut Tuhan, udahlah, kamu tuh ngapain, bubar baik, percuma istilahnya ya. Nah, tapi kita butuh orang-orang yang bisa menasihati kita. Ya. Terus Ibrani 10:25 ya, coba kita lihat. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Jadi semakin giat untuk menasihati satu sama lain menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi hari Tuhan yang mendekat ya. Kita ini ada di hari-hari terakhir. Kita lebih butuh banyak nasihat karena kesanainnya itu tidak mudah. Hari-hari yang tidak mudah. Kesanainnya itu merupakan hari-hari yang mau tidak mau kita butuh akan teman. Karena pengkhotbah bilang 1-2 orang itu kuat, jadi tidak bisa dipisahkan ya. Jadi kita butuh saling menasihati, saling. Jadi tidak terus-terusan kita menerima nasihat, tapi kita saling menasihati. Kita lihat Amsal 21 ayat 2. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia mau. Jadi untuk kita bisa terima nasihat, kita butuh kelembutan hati. Dan kalau kita terima nasihat, hati kita mengeras, kita tahu kita nggak benar. Ini khusus untuk anak Tuhan ya. Kita doa, Tuhan berikan saya hati yang lembut. Berikan saya hati yang lembut, yang mau taat dan tidak memberontak. Nanti Tuhan alirkan, membuat kita ini ya nurut Tuhan gitu. Ada damai sejahtera ya. Terus kita lihat lagi, saya cepat ya. Nah, kita ada hal-hal dalam diri kita yang kita tidak sadari tapi orang lain bisa melihat. Itu perlunya punya teman-teman yang matanya jeli dan peduli akan kita ya. Jadi teman ini mengasihi kita. Bersyukur saudara, saya punya banyak orang-orang yang mengasihi saya. Bersyukur Tuhan tempatkan saya di sini. Bersyukur sungguh-sungguh. Karena kita kadang-kadang enggak sadar akan kelemahan kita. Seperti saya pernah saksikan bahwa saya ditegur, kamunya nadanya tinggi. Kamunya belajar coba, nadanya enggak tinggi. Iya ya, saya dulu nadanya enggak tinggi, kenapa sekarang nadanya tinggi gitu ya. Belajar gitu ya. Jadi saya ini dinasihati, jadi selalu ingat aja akan nasihat-nasihat ya. Terus kita lihat Amsal 8 ayat 33. Dengarkanlah didikan maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Dengarkanlah didikan, jadi dengarkan supaya bijak ya. Jangan kita ngeremehkan, udah nggak usah lah, mancing kuping kanan metu kuping kiri gitu ya, kan istilahnya kan, masuk kanan masuk kiri keluar tembus itu nggak disimpan dalam hati ya. Terus Amsal 15 ayat 12. Si pencemooh, nah kalau mengabaikan nasihat itu si pencemooh, tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak karena nganggap dirinya sendiri bijak, nganggap dirinya sendiri wis bener gitu ya. Itu pakai kebenaran diri sendiri ya. Terus kita lihat kalau orang dinasihati itu kalau tersinggung dan marah itu pandangannya sempit ya. Coba kita lihat Amsal 12 ayat 16. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tapi bijak yang mengamaikan cemooh. Makanya saya bilang dengan kesaksian saya, anak saya itu ini anak saya yang kesel gitu tuh, dicerewetin gitu ya, diomongin, padahal sih itu bodoh, itu orang kalau seperti itu. Tapi bijak yang mengabaikan semua onas. Kita harus belajar. Kita ngasih nasihati, tapi enggak orang itu enggak mau terima. Enggak apa-apa, udah biarin. Pokoknya kita jangan trauma, jangan sampai kita ini
enggak memberi nasihat lagi kepada orang lain, belajar untuk memberi nasihat ya. Terus ingat ya, ada kan dulu abaikan cemooh ya. Nah, ada juga nasihat yang kadang-kadang kalau saya kira sih kayaknya nggak mungkin ya, kecuali dari anak-anak, dari orang yang belum dalam Tuhan. Ada orang yang kasih nasihatnya nggak tulus, jadi istilahnya mengkritik terus gitu ya. Nah, itu hati-hati ya. Kita juga tahu bahwa kita ini punya kelebihan, punya kekurangan. Biarlah kita ini makin diubahkan kekurangan kita ketika orang kasih nasihat sama kita. Coba kalau saudara renungkannya, ketika dulu saudara bagaimana dan sekarang ini, apakah saudara makin berkurang dalam hal yang tidak baiknya? Kita harus belajar, harus menyadari ya, kita harus bisa supaya kita ini menjadi orang-orang yang bijak, yang mau menerima nasihat ya. Terus kita harus memiliki akan kasih, kelembutan hati dan kepedulian ya. Peduli, jadi mau ngasih nasihat, punya kelembutan hati itu menerima nasihat. Kita punya kasih, saya mengasihi orang itu, berilah nasihat ya. Terus kita butuh nasihat dari apa? Diri sendiri. Diri sendiri ini perlu dinasihatin sama diri sendiri ya. Kita paling jarang melakukan nasihati diri sendiri. Di kaca tuh ya, ada kaca kan, kita cermin kaca cermin ya. Nah, kita ngomong sama kita diri sendiri. Coba lihat Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Kadang-kadang saya suka gini. Mengapa sih kamu tuh tertekan? Jiwa ini kenapa tertekan? Kenapa kamu gelisah? Tidak bisa tidur. Berharaplah kepada Allah. Nasihat firman, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi kita menasihati diri kita dari firman yang kita baca. Belajar menasihati diri kita, belajar melakukan hal itu. Berharaplah. Kita tahu anak Tuhan senantiasa punya pengharapan ya. Jadi kita harus seperti itu. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Ini juga salah satunya. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Saya nyebut nama saya sendiri, pujilah Tuhan. Hai. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Terus 3. Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Ingat bahwa Yesus sudah berkorban buat kita. Yesus mengampuni kita, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. 5, dia Yesus yang memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Kita pengen apa? Kita tahu Tuhan itu sudah memberikan kebaikan. Kadang-kadang mata kita ini enggak merasakan kebaikan Tuhan karena kita mikirnya yang lain ya. Kita belajar seperti ini. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kalau kita ke Tuhan, kita menerima dengan bersyukur semua yang musim-musim yang kita lalui itu mendatangkan kebaikan bagi saya. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan hal-hal yang tidak pernah ada di dalam hati, timbul di pikiran ini enggak ada, tapi Tuhan berikan gitu ya. Kita tahu masa muda kita akan menjadi baru seperti pada burung Raja Wali kalau kita mengucap syukur ya. Terus kita lihat Yosua 1. Nah, Tuhan ini berfirman pada Yosua, ngasih nasihat terus. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan pada mereka. Terus ayat 7-nya, ayat 8, ayat 9 semuanya itu mengasih tahu Yosua bahwa kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Terus 8, jangan lupa perkatakan kitab ini, tapi engkau renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Nah, ini semua Yosua 1 ayat 6 sampai 9 itu mengatakan
kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita harus bisa ngomong, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Terus latih kita untuk menasihati diri sendiri. Dan yang terakhir itu kita butuh nasihat dari dalam hati, yaitu dari Roh Kudus, dari dalam sendiri ya. Mazmur 16 ayat 7. Nasihat dari Tuhan ya. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Jadi waktu malam itu Tuhan seringkali ngomong sama kita, nasihati kita. Tadi kamu gini ya. Terus kita minta ampun. Dan pada pagi hari ketika kita melek mata, maka ada nyanyian-nyanyian spontan yang keluar dari dalam hati kita. Itu aja yang saya bisa bagikan. Tuhan memberkati. Saudara, suatu nasihat itu diperlukan oleh anak kecil sampai kita tua. Ya. Kita tidak bisa mengatakan kita tidak butuh nasihat. Ya. Karena saudara harus tahu betapa sebetulnya terbatasnya pikiran kita, jiwa kita, semua dalam hidup kita itu terbatas. Tidak ada sesuatu hal yang benar-benar sempurna. Kita harus belajar tidak ada orang yang sempurna. Ya. Tidak ada orang yang mengatakan aku tahu semua. Ya. Itu anak kecil. Kalau anak kecil selalu itu merasakan dia sudah tahu. Saya tuh kalau melihat cucu saya, memang dia kan pinter, itu ada handphone tuh dia lebih pinter dari saya. Nah, terus papahnya tuh suka ngomong gini, Kean kamu tahu ini? Udah tahu. Kean ini ada ini, sudah tahu. Kean ada ini, kamu kok maha tahu sih? Dia ngomong gitu. Ya aku tahu gitu. Nah, itu anak kecil. Dia selalu merasakan dirinya, aku sudah tahu, aku sudah tahu. Karena apa? Karena dia merasakan aku itu sudah bisa semuanya. Kalau saudara dan saya punya pemikiran aku sudah tahu, itu namanya kalian masih anak kecil. Ya. Kita harus belajar seperti hidup kita itu selalu lapar. Saya itu tadi udah makan, kenapa jam segini tuh lapar lagi? Kenapa jam segini aku lapar lagi? Orang yang lapar itu Tuhan akan mengajar terus dalam hidup saudara dan saya. Tapi kalau misalnya merasakan aku kan sudah baca Alkitab sampai Paul dari Kejadian sampai Wahyu, cukup? Enggak cukup. Enggak cukup. Belajar lagi. Masukkan setiap benih firman Tuhan setiap hari dalam hidupmu. Sudah selesai kembali lagi. Engkau akan menjadi seorang yang bijaksana. Orang bijaksana itu dicari orang, saudara. Sekarang kalau ada orang mau nanya sesuatu, dia akan cari orang yang bijaksana. Tidak mungkin mencari orang yang bodoh atau yang sembrono atau yang tidak punya buah daripada segala sesuatu dalam kehidupannya. Gak mungkin. Orang bijaksana itu akan dicari orang. Bagaimana orang bisa bijaksana? Kalau di dalam hidupnya terus diisi dengan firman Tuhan. Ya. Belajar terus. Harus selalu merasa lapar. Jangan merasa nih aku sudah ngerti. Seorang yang mempunyai pengertian teologi yang tinggi, coba selalu kalau dengerin firman, harusnya khotbahnya seperti ini, salah itu pengkhotbahnya, kurang itu begini, selalu mengeritik. Karena merasa apa? Merasa aku lebih dari mereka. Tapi belajar. Raja Daud, ya, yang dapat dikatakan detak jantungnya itu pas seirama dengan Tuhan. Perlu nasihat gak? Perlu. Karena apa? Suatu waktu
bisa kepleset. Ya, perlu nasihat, perlu teguran. Dan kita mengucap syukur kalau kita lihat baca daripada kehidupan Daud. Begitu ditegur, dia tahu aku salah. Ya. Pada suatu saat dia mengambil keputusan untuk menghitung semua rakyatnya. Ya kan? Lalu dinasehati sama Yoab. Pak, sebenarnya jangan begini Pak. Paduka, raja, gak nurut. Akhirnya mengalami ditegur oleh seorang nabi. Nyadar, aduh aku salah. Ya, mau bertobat. Kalau gak ada yang negur, bagaimana kita bisa bertobat? Ya. Memang kita tahu ada Roh Kudus dalam diri kita, tapi kita butuh orang di sekitar kita untuk menegur. Karena teguran itu membuat kita bisa menjadi bijaksana. Amin. Kita doa yuk. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih kalau kami boleh berkumpul di tempat ini dan kami boleh menyembah Engkau, kami boleh memuji nama-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami mau menghadapkan semua persoalan dalam hidup kami. Kami tahu tidak ada suatu persoalan dalam hidup kami yang kami dapat selesaikan sendiri. Oleh karena itu kami mau mempersembahkan semua masalah kami, semua keberatan kami, semua beban kami. Kami mau persembahkan kepadamu. Saudara, hari ini waktunya masing-masing berdoa. Semua punya masalah, semua punya pergumulan. Ini waktunya ceritakan semua pergumulan kita masing-masing di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Bapak, Engkau tahu akan apa yang menjadi persoalan kami, beban kami. Dan pagi ini Tuhan, Engkau ambil alih semua beban kami, keberatan kami, kekhawatiran kami Tuhan, ketakutan kami, keraguan-raguan kami, semua beban kami Tuhan, segala sakit penyakit kami, segala kekurangan-kekurangan yang ada dalam hidup kami. Kami mau persembahkan kepadamu saat ini. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang sangat mengerti keadaan kami. Kami mengucap syukur untuk semua dan semuanya ini. Bapa, kami saat ini juga mau sehati. Tetap kami mau berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang ada di depan kami. Kami berdoa untuk pelayanan ke Uganda. Kami berdoa untuk pelayanan yang akan dilakukan di Sulawesi Selatan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Gideon dan Tin yang saat ini ada di Pulau Sumba. Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu, perkenanan-Mu turun Tuhan atas hamba-Mu Gideon, sampai dapat menyelesaikan semua tugas dan misi yang Kau berikan dan pulang kembali dengan tidak kurang suatu pun apa. Jaminan-Mu akan terjadi. Kami juga berdoa untuk Uganda Tuhan.
Biarlah semua pintu-pintu yang masih belum terbuka, kami percaya Kau akan bukakan Tuhan. Mengenai segala sesuatu barang yang harus kami bawa ke sana, Engkau yang sudah menyediakan. Kami percaya Kau akan buka jalan. Tidak ada barang satupun yang tertinggal. Tidak ada barang-barang yang kami bawa satupun yang ditahan. Tidak ada barang-barang satupun Tuhan yang ditolak. Kami minta di dalam nama-Mu, semua barang yang Engkau sudah sediakan dapat masuk ke Uganda dengan tidak kurang suatu pun apa, dapat keluar dan dapat dibagikan. Ini doa kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Engkau yang akan membajak akan jiwa-jiwa yang di sana. Harus terjadi revival Tuhan. Harus terjadi revival di Uganda. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami juga berdoa saat ini untuk pelayanan KKR seminar di daerah Desa Pangkep. Kami minta dalam nama-Mu, Engkau mulai bekerja dan menguasai akan semua hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di Sulawesi Selatan yang akan dikumpulkan. Buat mereka siap hatinya untuk benar-benar tidak memikirkan uang dan biaya, tapi mereka memikirkan, menyediakan hati dan pikirannya untuk menyambut kedatangan-Mu untuk kedua kali. Buat mereka mempunyai persiapan demi persiapan untuk perkara ini ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa apa yang Kau sudah rencanakan akan jadi Tuhan. Apa yang menjadi bagian daripada Sion akan tergenapkan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami. Kami tetap mau berdoa Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memprotek akan bangsa dan negara ini Tuhan. Berikan roh kebijaksanaan. Berikan kepada Bapak-bapak pemimpin kami, Pak Presiden dan Wakil Presiden, maupun semua stafnya, kabinet Tuhan, ataupun semua para menteri, berikan roh takut akan Engkau, berikan kebijaksanaan, sehingga semua keputusan-keputusan yang diambil, yang berasal daripada-Mu, itulah yang dijalankan, yang bukan daripada-Mu, kami mau sepakat berdoa menjadi batal Tuhan. Tidak akan terlaksana. Engkau punya 1001 jalan untuk menggagalkan semua yang bukan berasal daripada-Mu. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Semua bencana alam yang Kau izinkan terjadi, biarlah ada di dalam kontrol daripada-Mu. Dan Kau tolong Tuhan, setiap anak-anak-Mu dimanapun juga berada, terluputkan dari segala bencana-bencana itu. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami berdoa, berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami kesehatan, berikan kepada kami daya tahan tubuh, supaya kami dapat menyelesaikan semua persoalan yang Engkau izinkan terjadi, sehingga kami dapat menjalankan destiny kami sampai garis akhir. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Terima kasih dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara bangkit berdiri, kita masuk dalam pengurapan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini minyak surgawi. Ini minyak yang tidak ada di dalam dunia yang diproduksi. Ini produksi surgawi, supranatural, keajaiban. Biarlah hidup kami tempelkan pada dahi kami itu. Supranatural memasuki hidup kami. Pikiran Kristus memasuki hidup kami. Perkara keajaiban dan kesembuhan menjadi milik kami.
terimpartasi masuk dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Terhadap mata kami, telinga kami ya Tuhan, bibir, mulut kami dan hati kami, bekerjalah dengan kuat kuasa-Mu, supranatural terus bekerja dalam hidup kami. Engkau akan membabat habis semua yang tidak baik dalam hidup kami ya Tuhan. Berkati tangan kami, berkati kaki kami. Kami sudah olesi dan minyak keajaiban ini. Biarlah perjalanan kami hari ini mengalami keajaiban. Apa yang kami kerjakan hari ini menjadi berhasil. Berkat yang sudah Kau berikan akan kami terima dengan utuh. Tidak ada suatu berkat yang terhalang. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Hari ini Tuhan kami mau berjalan bersama-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.